Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan berkat-berkat Tuhan boleh curahkan bagi kami sampai saat ini. Saat ini kami bersyukur kesempatan yang indah Tuhan lagi berikan bagi kami, ada bersama-sama di tempat ini untuk memuji membesarkan nama Engkau Tuhan. Kami juga serahkan ibadah kudus-Mu dari awal, pertengahan sampai akhirnya, sehingga dapat juga berjalan dengan lancar dan baik karena pertolongan Tuhan. Sertai semua yang mengambil bagian di dalam penyanyi Tuhan, baik yang memainkan musik MC singer, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang juga ingin menyaksikan kasih-Mu Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan Tuhan, sehingga rangkaian ibadah ini dapat berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Sertai jemaat Tuhan yang masih di perjalanan, tibakan mereka di tempat ini, sehingga kami sama-sama dapat memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. DKI nomor 266, Tuhanlah pelindungmu. Siang malam teranglah, Tuhanlah pelindungmu. Saya takut lenyap, Tuhanlah pelindungmu. Yesus Tuhan di dunia.
saat ini mereka mengutus anak-anak ini supaya mereka mengerti ini pelajaran firman Tuhan dan mereka dewasa dan menjadi orang menjadi dewasa sehingga mereka anak ini hanya atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur pada hari ini oleh karena anugerah kasih setia dan pertolongan penyertaan Tuhan. Kami boleh memasuki hari baru dengan kesehatan, kekuatan sebagaimana kami ada saat ini. Terlebih Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan bersama dengan umat pilihan-Mu, orang percaya, orang kudus lainnya di berbagai tempat di permukaan dunia ini. Kami sedang berbakti, bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan atas penyembahan pujian kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat banyak hal yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami sepanjang sepekan yang lalu dalam beraktivitas, dalam pekerjaan, kegiatan rutin kami, sehingga kami dapat melewati semua oleh karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kami bersyukur buat saudara-saudara kami, mungkin ada yang sudah bepergian keluar kota dengan berbagai urusan dan telah kembali dengan selamat ke tempat ini, bertemu dengan keluarga seluruh jemaat Tuhan. Itu juga oleh karena anugerah kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan umat Tuhan di tempat ini. Mungkin ada di antara kami beberapa hari yang lalu yang berulang tahun. Kami bersyukur bersama-sama mereka oleh karena kasih Tuhan, anugerah penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan pribadinya, sehingga dia boleh genap berulang tahun pada minggu yang telah kami lewati ini.
Kami bersyukur Tuhan buat banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi, dan suka duka, masalah sekalipun kami harus bersyukur oleh karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk dapat melewatinya bersama dengan Tuhan, sehingga membuat kami semakin dewasa, bahkan semakin mengenal pertolongan dan kasih kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa dalam sepanjang minggu yang lalu pelayanan di tempat yang terlaksanakan dengan baik, yaitu kebaktian umum, perkarya perkawan, pemuda remaja, bahkan sekolah minggu telah dilaksanakan. Dan biarlah kiranya hamba-hamba Tuhan yang telah melayani akan semakin dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, untuk terus dipakai, diperlengkapi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga mohon keampunan daripadamu jikalau selama ini kami mungkin melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana hati, pikiran, tingkah laku, perbuatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami, menyucikan hati kami, sehingga kami layak menghampiri Tuhan, menyampaikan permohonan doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan juga kalau kami sempat memberikan persembahan berupa rupiah yang telah terkumpul dalam kantong kolektif pada hari ini, bukan karena kami ingin membalas kebaikan dan anugerah Tuhan, tapi sebagai salah satu ungkapan syukur kami atas berkat Tuhan yang tidak terhingga dalam hidup kami, yang tidak dapat kami ukur dengan apapun, atas pemberian kami yang tidak sebanding dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kiranya Engkau menerimanya dengan berkenan, supaya apa yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan, untuk memperlancar pelayanan pekerjaan-Mu melalui jemaat Tiberias di tempat ini. Berkatilah setiap jemaat yang telah turut serta ambil bagian dalam memberi bagi persembahan ini. Tuhan tidak melihat jumlah, tapi setiap orang yang memberi dengan hati yang tulus, dengan motivasi mengasihi pekerjaan Tuhan, maka apa yang masih ada pada kami, Tuhan akan memberkatinya, sehingga dapat dengan hikmat Tuhan kami mengelola dengan baik, dapat kami pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, untuk kami dapat melayani pekerjaan Tuhan. Berkatilah usaha pekerjaan kami dalam profesi apapun kami saat ini, baik pegawai negeri, pegawai swasta. Tuhan memberkatinya sehingga apa yang kami kerjakan akan berhasil, dan dengan berkat-berkat yang kami terima, kami akan terus setia untuk melayani pekerjaan Tuhan secara khusus melalui pemberian kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk presiden, wakil presiden dan kabinetnya, supaya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan kuasa Tuhan menghadapi persoalan yang sedang dihadapi dalam negeri ini. Tuhan berikan hikmat bijaksana. Secara khusus kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang ada di situ, supaya mereka akan menjadi berkat, mereka akan menjadi orang yang dapat diteladani, menjadi garam dan terang dimanapun mereka bertugas, dan tidak mempermalukan Tuhan. Biarlah mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Secara khusus untuk pemerintah Kabupaten Skadau, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, serta pimpinan organisasi perangkat daerah. Demikian juga untuk pimpinan dan anggota legislatif yang ada, supaya kami semua akan melihat bersama-sama menopang kemajuan yang ada di kabupaten ini sungguh dapat terlaksana dengan baik. Berikan kepada mereka kerjasama yang baik, satu visi, satu misi untuk membangun kabupaten ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk setiap tantangan yang ada. Terima kasih Bapak untuk banyak hal yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di tempat doa syafaat, oleh karena kami terbatas. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Setiap orang yang hadir hari ini yang sedang menyampaikan doa pergumulannya, Tuhan memberikan yang terbaik, karena firman Tuhan berkata, jikalau orang mengandalkan Tuhan maka diberkatilah. Dan kalau kami mengutamakan kerajaan Allah, maka semuanya akan diberikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri doa syafaat kami dengan mengimani dan mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Demikian mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami tidak akan mendengarkan warta jemaat yang akan dibawakan oleh Pak Prandawa. Salam. Lagi salam Bapak Ibu, Gembala Sidang, pengurus jemaat mengucapkan selamat beribadah buat kita semua. Mungkin ada yang baru bersama-sama dengan kita, bergabung bersama kami di gereja. Mohon perkenannya bisa berdiri kalau ada pertama kali, agar kita bisa sama-sama mengenal gitu.
Terima kasih ada seorang pemudi ya. Nanti ada pengurus-pemudi, silakan disapa di sana, mungkin nanti dibagikan jadwal pelayanannya. Terima kasih atas kehadirannya. Pada pengurus jemaat, Gembala Sidang juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi semua jemaat ya. Mungkin ada yang informasinya terbatas di grup dan sebagainya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan sudah menambahkan berkat, panjang umur di tengah-tengah COVID yang kita hadapi saat ini. Kita bersyukur situasi ini perlahan-lahan mulai berlalu ya. Mudah-mudahan pemerintah dapat mengatasinya. Tentunya tanpa kita bersama kita tidak bisa melewati masa-masa COVID ini. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan warta jemaat kita untuk pelayanan sepekan ke depan. Warta jemaat tanggal 10 bulan Oktober tahun 2021. Kejadian 26 ayat 1 sampai yang ke-6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu bisa pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, jangan pergi ke Mesir, biarlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertakan engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan seperti itu, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajiban kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah di Gerar.
tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya beri tema mengubah masalah menjadi berkat. Jadi mengubah masalah menjadi berkat. Ya, semua kita di tempat ini pasti diperhadapkan dengan masalah. Tetapi bisakah kita mengubah masalah itu menjadi berkat? Atau justru masalah itu tambah jadi masalah dan masalah itu semakin besar? Di sini firman Tuhan mau mengajarkan bagi kita mengubah masalah menjadi berkat. Jadi kalau kita ada masalah, kita harus berusaha sedemikian rupa justru dengan masalah pergumulan yang kita hadapi bisa menjadi berkat. Tantangan kerja Tuhan pada zaman akhir semakin meningkat, tantangan alam, penyakit, corona, tapi puji Tuhan sudah semakin berkurang. Kemerosotan moral, hadirnya penyesatan dan lain-lain. Seringkali hal-hal demikian dalam hidup kita sangat mengganggu, meresahkan, menggelisahkan dan menakutkan. Apakah yang akan kita lakukan? Tetaplah berpegang pada pengharapan ini. Tetaplah bercahaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Maka kita berdaun hijau dan berbuah-buah lebat yang menyukakan hati Allah. Bagaimana mengubah masalah menjadi berkat? Yang pertama, menyadari bahwa setiap persoalan adalah rancangan Tuhan. Menyadari. Kalau kita ada masalah, kalau kita ada pergumulan, kita mau menyadari bahwa setiap persoalan ada dalam rancangan Allah. Kalau kita memikirkan rancangan lain susah. Kalau kita mengerti bahwa masalah ini, pergumulan yang saya hadapi saat ini ada dalam rancangan Tuhan. Dalam perkara-perkara yang sulit Allah hendak merancangkan perkara-perkara besar. Perhatikan bagaimana Allah menguji Ayub. Kalau kita melihat Ayub, Alkitab mengakui bahwa Ayub adalah orang saleh. Ayub adalah orang jujur, takut Tuhan, takut akan Tuhan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1. Pengakuan dan ini pengakuan Ayub untuk dibentuk oleh Tuhan telah mengubah penderitaan menjadi berkat. Jadi Ayub dari penderitaan menjadi berkat. Yaitu bahwa sekarang matanya sendiri telah melihat Tuhan. Kekayaan ditambahkan kembali 2 kali lipat dan dari kandungan istrinya dilahirkan lagi 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang jauh lebih baik dari keadaannya pada terdahulu. Ini luar biasa. Allah membentuk Ayub. Allah juga membentuk kita dari masalah kita, dari pergumulan kita yang kita hadapi. Kalau kita menyadari ini persoalan adalah rancangan Allah, Allah sedang membentuk kita dari masalah, dari pergumulan kita, dan di situ kalau kita menyadari Tuhan akan membuat luar biasa seperti yang dialami oleh Ayub, mengubah segala masalah, mengubah segala pergumulan menjadi berkat. Kalau kita menyadari ini, kalau tidak kita tidak menyadari, tidak akan menjadi berkat. Kalau kita tidak menyadari bahwa persoalan yang kita hadapi itu akan mendatangkan berkat, itu tidak akan terjadi. Masalah itu tidak akan menjadi berkat, pergumulan yang tidak akan menjadi berkat karena kita sendiri yang tidak mau menjadikan masalah itu jadi berkat. Tetapi kalau kita menyadari bahwa setiap persoalan ada dalam rancangan Allah, di situ Tuhan akan mengubah semuanya itu menjadi berkat kita datangkan kehidupan kita. Buktinya Ayub sendiri memang luar biasa. Kalau kita merenungkan Ayub berada pada posisi kita sulit dan mungkin kita tidak mampu, karena Ayub diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar. Tetapi dia tahu persoalan yang dialami adalah dalam tahap rancangan Allah. Setelah makanya Allah membuat luar biasa dari masalah menjadi berkat. Yang kedua, bagaimana mengubah masalah menjadi berkat? Percaya bahwa setiap persoalan
Allah memberikan jalan keluar. Jadi ada jalan keluar, bukan Allah membiarkan kita tinggal di dalam masalah. Bukan Allah membiarkan kita tinggal di dalam pergumulan, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika kita sedang menghadapi tantangan, jangan pakai pikiran kita atau perasaan kita. Ada tantangan, ada masalah, kita mulai berpikir pakai perasaan kita. Ini bahaya. Justru kalau kita pakai pikiran, perasaan kita, segala masalah itu bukan selesai. Kenapa ya? Harus seperti ini. Muncul lagi, haruskah hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir? Tak masuk. Jadi jangan pakai perasaan, tetapi pakailah telinga untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan tidak hanya melarang, tetapi Tuhan di samping larangannya ada petunjuknya. Jadi Tuhan melarang, tetapi di samping larangannya ada petunjuknya. Dengarkanlah perintah Tuhan dan dengarkanlah pula petunjuknya. Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir, tetapi memerintahkannya untuk tinggal di negeri Filistin. Ketaatan Ishak atas perintah Tuhan menjadi berkat baginya. Ditaat. Ketika Ishak taat, menjadi berkat baginya, karena dia taat kepada firman Tuhan. Tuhan mengatakan tinggal di sini aja, tidak usah kamu ke Mesir. Di sini kita melihat mengapa, karena jika kita tidak taat kepada firman Tuhan, dia akan bersama-sama. Ketika kita taat, dia akan bersama-sama dengan kita. Ingat akan Saul, ketika Saul tinggalkan Tuhan dan tidak taat, roh Tuhan meninggalkan dia. Jadi ketika tidak taat, Saul sendiri tidak taat, roh Tuhan meninggalkan dia. Jadi kita belajar taat kepada perintah Tuhan, sehingga percaya bahwa setiap persoalan Allah memberikan jalan keluar, seperti yang dialami Ishak ini. Ketika Ishak taat, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan perintahkan kepada Ishak, tetaplah di sini, jangan ke Mesir. Dan dia mau melakukan firman-Nya, sehingga Tuhan berikan jalan keluar yang luar biasa. Bagaimana mengubah masalah menjadi berkat? Yang ketiga, tetap mengasihi sekalipun diperlakukan tidak adil. Banyak yang kita alami mungkin seperti ini. Mungkin kita mengatakan, saya sudah membuat yang terbaik, kenapa saya juga masih disalahkan? Saya sudah membuat ini, tetapi juga masih juga. Itu tandanya berhasil. Ayat 13, Ishak sendiri, ketika Ishak sudah menjadi kaya, Ishak dicemburui oleh bangsa Filistin. Ayatnya yang ke-13, saya sendiri merasakan, saya dapat mobil tua, ada juga yang cemburu, kendati tidak tua mobilnya. Ketika saya berpikir bahwa saya ingin menggantikan Avanza, baru dibilang sudah ada juga yang cemburu, kendati belum kenyataannya. Saya baru berpikir mendapatkan Avanza, sudah mulai ada, tetapi itulah keberhasilan. Kalau kita alami demikian, seperti itu yang kita alami, kita diberkati. Orang ini hati, tandanya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Nggak usah takut bilang amin. Karena kita semua di sini banyak yang diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati memang seperti itu. Banyak orang ketika melihat dia seperti ini. Saya aja ini mobil tua tahun 91. Kalau tahun 2010 mungkin masih, atau 2020. Wah, puji Tuhan, ini tahun 1991. Sudah tua benar. Sudah selayaknya diganti sebenarnya. Tapi itu pun ada yang iri hati melihat saya membawa mobil itu sebab. Tapi puji Tuhan, apalah yang tidak kena hujan orang iri hati, puji Tuhan, seperti saya diberkati. Amin. Ya, sama dengan Ishak. Ketika Ishak juga diberkati, ini dicemburu oleh bangsa Filistin. Tandanya Ishak berhasil. Kita banyak kali mengalami hal-hal demikian. Dan yang berikut, mengubah masalah menjadi berkat.
jangan mempertahankan hak yang diinginkan orang. Ini saya bingung. Kalau kita mempertahankan, jangan mempertahankan hak yang diinginkan orang. Ini punya saya, orang ingin, saya tidak boleh pertahankan. Di dalam ayatnya yang ke-22 di situ dikatakan bahwa ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar, supaya dinamakan Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Sebelumnya mereka bertengkar di alam ayat 19, 20, 21. Tetapi ya Ishak memberikan apa yang mereka gali sumurnya, berbuih-buih airnya keluar, mereka kasih aja ke kanan daripada bertengkar, dah kasih aja. Berikut lagi mereka bertengkar lagi, akhirnya Ishak kasih saja. Dan terakhir ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Jadi jangan mempertahankan hak yang diinginkan orang. Jika berkat yang kita miliki ternyata diinginkan orang, dikatakan jangan dipertahankan, lepas saja. Maka Tuhan akan menggantikan berlipat-lipat ganda seperti sumur Ishak yang dinamakan Rehobot. Jadi sumur yang lebih bagus lagi. Jadi sumur yang digali dan direbut orang lain, diserahkan galian berikutnya berlimpah-limpah. Ketika menabur di sini, ketika Ishak menabur pada musim kering, hasilnya berlipat-lipat ganda. Tuhan membuat Ishak menjadi kaya dan menjadi semakin kaya. Ya, kalau orang-orang menginginkan punya kita, kalau orang menginginkan punya saya, kalau sawit ya dijual seharga normal, jangan juga mau rugi. Kasih kalau mau ini kasih, tapi harganya sesuai harga yang ada. Kalau cuma sepatu ya udah ambil aja, sepatu sudah bekas pakai atau baju. Tapi kalau tanah siapa mau? Kalau ini Ishak galian tanah, galian sumur. Ini juga kalau sumur kita perlu lihat sumur digali, airnya berbuih-buih. Kalau zaman sekarang tuh mungkin sulit. Atau apalagi zaman dulu memang air itu diperlukan. Ya, sampai saat ini air diperlukan. Kalau macet air, ditelepon Pak Yun. Sudah sering itulah. Kita sudah berbuat yang terbaik, kadang-kadang masih juga ada yang berpikir tidak. Karena dia sudah berusaha sedemikian rupa sehingga air tetap jalan. Ya itu yang terjadi. Kalau kita alami seperti kadang-kadang tidaklah. Tetapi ini Tuhan bilang kasih saja. Sehingga ketika mereka memberikan sudah beberapa sumur diberikan, akhirnya Tuhan memberikan air yang luar biasa juga. Sehingga dikatakan air berbuih-buih, berarti banyak sekali. Mata airnya bagus. Dan di tempat itulah mereka tidak bertengkar. Dan itu dinamakan Rehobot, bukan mobil Rehobot. Mungkin mobil Rehobot diambil di firman Tuhan di sini. Itu makanya itu punya orang Kristen, orang tidak tahu. Jadi ketika mereka tidak bertengkar, mungkin ada masalah ketika tidak bertengkar, akhirnya mereka ambil mobil itu dan beri nama Rehobot. Mungkin. Ya, yang berikut, mengubah masalah menjadi berkat, yaitu jangan lupa membangun mesbah. Ayatnya yang ke-25 dikatakan, sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumurnya di situ. Jangan lupa membangun mesbah. Menjelaskan Ishak membangun mesbah. Hal demikian berarti bahwa Ishak tidak melupakan Tuhan saat ia diberkati. Jadi saat Ishak diberkati, dia tidak melupakan Tuhan, tetapi dia tetap mau ada hubungan akrab dengan Tuhan. Jika sudah diberkati, jangan lupa membangun mesbah bagi Tuhan. Di sini kita mulai membangun mesbah, memiliki dua pengertian. Yang pertama, mengucap syukur. Jadi kita datang mengucap syukur. Ada berkat, datang berdoa, doakan berkat itu, bersyukur kepada Tuhan. Itu hal yang penting sehingga
berkat yang Tuhan berikan itu kita juga bisa pakai sebagaimana mesti. Dan yang berikut, membangun ibadah kita. Jadi ada persekutuan kecil di rumah tangga kita masing-masing. Ketika kita ada berkati, jangan kita lupa Tuhan. Oh, sudah diberkati, jadi yang dahulu kita rajin beribadah baik ibadah di gereja, baik ibadah di perkarya perkawan, dan ibadah juga di rumah masing-masing ada, tetapi sudah diberkati lupa dengan Tuhan. Ini bahaya, tanda bahaya. Tetapi justru ketika kita diberkati, kita bersyukur kepada Tuhan, membangun ibadah kita dalam ibadah kecil, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, jangan lupa membangun mesbah Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan, masalah dan pergumulan itu mengubah jadi berkat. Kita harus menyadari bahwa setiap persoalan adalah dalam rancangan Allah. Dan berikut percaya bahwa setiap persoalan Allah memberikan jalan keluar. Dan 3, tetap mengasihi sekalipun diperlakukan tidak adil. Jangan mempertahankan hak yang diinginkan orang. Jangan lupa membangun mesbah ketika kita diberkati, sehingga di balik pergumulan yang kita hadapi mendatangkan berkat bagi kita semua. Saya percaya kebenaran firman Tuhan menguatkan, meneguhkan kita semua. Mari kita bersyukur firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan bersama-sama, yang boleh menguatkan, meneguhkan kami ketika kami diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, tantangan di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi kami percaya Allah akan mengubahnya semuanya itu menjadi berkat. Nah, kami menyadari bahwa setiap persoalan ada rancangan. Nah, kami juga percaya bahwa setiap persoalan Allah memberikan jalan keluar di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan bersama-sama, yang juga boleh menguatkan, meneguhkan kami lagi, sehingga tantangan boleh ada, tetapi kami tetap juga mengandalkan Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.